Ya, silakan Ko Martin mau masuk dulu. Ya, senang banget hari ini kita juga udah kehadiran dengan Pak Yakob yang akan juga say something buat kita bersama-sama, dan ini kesempatan yang paling luar biasa juga buat kita semua. Kasih selamat duluan. Ayo semuanya buka mikrofon, kasih selamat. Hari ini hari yang sangat spesial karena pengukuhan untuk profesor di bidang filsafat agama buat Pak Yakob Estra. Yes. Aduh, kenapa diumumin di sini? Nggak apa-apa, Pak. Pas kebetulan lagi yang seberapa yang ada. Congrats ya sekali lagi ya buat Pak Yakob, luar biasa. Senantiasa ini terus ya, maju terus. Karena kita family, Pak, makanya kita ikut berbahagia. Amin. Ya udah di sini aja, tapi yang di tempat lain nggak usah ya, gitu. Yes. Aku boleh mulai ngomong? Boleh Pak, silakan Pak. Iya. Kalau kita bicara mengenai terang, itu adalah energi. Terang itu juga sebuah kekuatan, powers ya. Terang itu musuhnya adalah kegelapan. Tapi kegelapan tuh nggak pernah menang karena terang sedikit pun akan menguak kegelapan. Nah, saya tidak mau berfilosofi terlalu panjang, tetapi saya ingin berkata bahwa terang itu dua macam ya. Sumber terang itu matahari ya, dan bulan itu pantulan terang. Nah, Tuhan itu sendiri terang dan kita yang memantulkan terangnya Tuhan. Terang itu bisa di pikiran kita ya, kalau logika kita terang, kita cerdas. Kalau imajinasi kita terang, kita nggak gampang berpikiran overthinking ya. Dan kalau perasaan kita terang, maka perasaan kita itu tidak mendung, tidak lagi dikuasai oleh hal-hal yang mellow dan sejenisnya. Kalau mata kita terang, maka seluruh tubuh kita juga terang. Artinya mata yang terang itu memilih untuk melihat yang indah, yang benar, dan yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Manusia cenderung untuk melihat yang harmonis, yang indah, ya. Apalagi seusia kalian, ya. Itu wajar untuk melihat lawan jenis yang ganteng, cantik, ya. Cuman yang saya tidak paham itu cowok Korea itu kan nggak maco banget gitu loh ya. Tapi kok banyak yang suka ya. Nanti boleh kasih komentar itu ya. Ya, ke Jepang juga gitu. Apa seleranya udah berubah ya gitu. Zaman dulu itu ada aktor Charles Bronson ya yang kalau orang suka sama dia karena enak dilihat gitu. Tetapi lama-kelamaan dia memerankan film-film yang tidak bagus, kasar, dan lain sebagainya, ya itu perlu ditinggalkan. Jadi mata yang terang itu selalu melihat yang baik, yang indah, yang benar, tapi jangan lupa ada kaidah-kaidah yang harus kita penuhi. Ya, jangan sampai mata kita itu terumbar luas gitu ya. Kitab Ayub berkata, mataku menjaga dari pandangan anak dara yang cantik. Jadi Ayub sendiri menjaga itu ya. Bukan tidak boleh, tetapi kalau sudah berimajinasi, Tuhan Yesus bilang kita bisa berzina di dalam imajinasi kita. Nah, itu yang disebut terang ya. Terang itu ada di pikiran kiri kita, logika kita, sehingga
self awareness kita itu terus waspada dengan otak reptilian kita. Terang itu ada di otak kanan kita, sehingga kita subconscious mind-nya itu tidak negatif atau berasumsi. Terang itu ada di mata kita, sehingga segenap jalan kehidupan kita juga terang. Kemudian terang itu juga ada di perkataan kita, terus terang, dan orang terus terang itu tidak nyaman, teman-teman. Karena orang lebih senang berdiplomasi, yang dengar oke, yang ngomong juga oke. Tapi buat persahabatan saya dengan Pastor Martin, ya saya bilang sama beliau, dengan Pastor Rika juga, saya nggak mau ngomong kamuflas ya. Saya udah capek gitu. Saya udah 62 tahun. Ada 50 tahun lebih di dunia bisnis ya. Karena saya umur 12 sudah mulai bekerja. Saya lihat manusia itu kamuflas begitu. Itu sebabnya saya ambil PhD saya dalam human behavior dan organization behavior. Seorang sahabat mampu ngomong terus terang, ya, walaupun itu tidak enak gitu. Dan saya belajar itu dengan Pastor Martin. Salah satu contohnya ketika beliau pulang dari China selalu ngomong, ngerti nggak? Itu bahasa Cinanya apa ya, Pak Martin? Bahasa itu mungkin sudah biasa di sana. Tapi kalau itu dipakai di Indonesia itu kayaknya memang tidak bagus gitu. Sebab harus ngelihat situasinya. Jadi saya ngomong terus terang sama dia, Pak Martin, jangan sering ngomong kayak gitu, nggak enak gitu. Ya, sekarang berkurang banget ya. Ya, sesekali masih ada. Nah, beliau juga mengingatkan saya gitu loh dalam beberapa hal. Saya sebut Bu Rika ya, Pastor Rika, ngomong lebih tajam lagi ya. Tuhan ngomong gini, Pak Yakob, gini. Jadi kalau sahabat itu ngomong terus terang itu menurut saya itu yang benar ya, gitu. Apa itu Rika artinya? Oh, enggak yang tadi Pak, nih cetau ma, kayak gitu. Ngerti enggak? Nah, Iya. Tapi di adat kita kan nggak boleh, apalagi sama orang tua gitu loh. Ngerti nggak? Ngerti. Ya gue udah ngerti lah gitu. Ya. Tapi Pak Martin menerima itu dengan baik ya. Pastor Rika juga sering ngomongin aku, apalagi suara Tuhan, dan itu luar biasa ya. Jadi kalau terang itu ada di perkataan kita, di pikiran kita, di imajinasi kita, ada di mata kita, ada di sikap kita yang memang manner, jadi berkat, jadi terang. Satu kali di pesawat, saya tidak mampu beli bisnis class, dan saya perjalanan jauh ke Belanda, dan orang yang di depan saya itu orang bule, duduk itu kursinya dibelak ke belakang itu, sehingga ya kaki saya kan panjang gitu ya, jadi saya nggak bisa gerak gitu, nggak bisa keluar, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya kalau saya mau minta dia majuan, ya itu haknya dia kan gitu loh. Ya saya cuman diam dan berdoa, Tuhan, kalau ada tempat yang lebih bagus, aku mau nggak susah kayak begini ya, makan pun susah ya. Baru berdoa begitu, ada pramugarinya yang melihat kondisi saya, dan dia dengan cekatan langsung menegur dan minta tolong untuk ditegakkan. Dan
Dia menawarkan kepada saya untuk duduk di barisan paling belakang, tapi aman sekali. Ya, singkat cerita, saya mau bersaksi ini apa ya? Sikap yang terang itu adalah sikap yang menghormati orang lain, memberikan hak pada orang lain yang memang haknya. Kalau enggak ya kita ngomong sorry, maaf gitu. Kalau dia nyerobot ya saya bilang maaf gitu. Ya, kita nggak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kesopanan. Nah, apa ya? Hidup dalam terang itu aplikasinya bukan berarti bersinar atau seperti Musa mukanya ditutupi setelah ketemu Tuhan, tapi saya lebih aplikatif bahwa pikiran yang terang itu membuat kita self-aware-nya bagus ya. Imajinasi yang terang membuat kita tidak berasumsi. Mata yang terang membuat kita itu bisa melihat dengan sesungguhnya. Ya, perkataan yang terang itu membuat kita itu berintegritas, dan perbuatan yang terang itu membuat kita itu tidak dicurigai orang, tapi malah dipercayai orang. Ya, saya mengatakan ini semua sebelumnya saya mempelajari firman Tuhan yang ada di Korintus berapa, Pak Martin? 1 Korintus 2 6 Korintus ya. 4 ayat 6, Pak. 2 Ya, 2 Korintus Korintus 4 ayat 6. Itu ada dua kata terang itu, bahasa aslinya itu satunya itu luminox. Luminox itu energinya ya. Yang satunya lagi itu illuminati, illumination. Jadi kata terang itu sendiri di 2 Korintus 4 ayat 6. 4:6 itu beda ya. Nanti 2:4-6. silakan dipelajari. Itu terang yang pertama itu bicara luminox atau lumen ya. Lumens. Ya, energi cahayanya. Ya. Tapi terang yang kedua itu iluminasi yang memantulkan cahaya itu sendiri. Jadi dengan kata lain, kalau roh Allah itu dibiarkan bergerak dalam diri kita, bertumbuh, dan dia kita pupuk, dia betul-betul kita kasih keleluasaan, maka lumens kita itu naik gitu. Nah, kalau lumensnya naik, maka illumination kita itu juga akan naik. Jadi memang berhubungan gitulah. Nah, kalau kita hidup dalam terang itu artinya pikiran kita, imajinasi kita, mata kita, perkataan kita, gerak-gerik kita, body language kita, ya itu memancarkan kemuliaan yang luar biasa. Dan kita sendiri pasti nggak bisa merasakan ya, tapi yang bisa merasakan itu nomor satu adalah dimensi keempat, yaitu malaikat itu sendiri ya. Di Ibrani 1 ayat 11 juga iblis yang nggak berani mendekat kita karena begitu terangnya di dimensi keempat. Dalam dunia roh terang kita baru kelihatan, tapi terang yang dilukiskan dalam dimensi ketiga dalam kehidupan ini nggak akan kelihatan. Ya, pada waktu Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, ya pertama tidak bisa melihat terangnya. Kalau saudara perhatikan, setelah ngobrol barulah perempuan Samaria itu tahu bahwa itu adalah anak Allah. Karena apa? Perkataan Yesus itu mengandung terang, mengandung energi. Dan pada waktu Yesus mau ditangkap, itu dia kan bilang, ini aku. Hanya kata ini aku, maka rebahlah satu pasukan itu. Kenapa? Ya mengandung luminox tadi ya, energi yang luar biasa. Teman-teman BCC yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan hidup kita, pikiran kita, hati kita, kemauan kita, pandangan mata kita, perkataan kita terang.
Maka dimanapun kita berada, mau di kampus, mau di gereja, mau di sosial, mau di mana saja, kita nggak bisa sembunyi. Ya, orang akan selalu menghampiri terang itu ketika orang itu memang benar-benar sadar ingin dibebaskan ya dari kegelapan. Saya pikir dulu saya public figure sehingga orang mau ketemu saya gini gitu. Tapi ketika saya ada di pesawat, ketika ada saya nunggu di dokter, saya di satu tempat gitu ya, orang bisa menyapa saya, ngobrol sama saya, bertanya sama saya, dan tanpa tahu nama saya siapa, kita ngobrol dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa terang itu akan menarik banyak orang ketika Yesus ditinggikan. Dalam bahasa aslinya, Yesus itu diberi kesempatan untuk bermanifestasi terangnya, maka dia akan menarik banyak orang. Ya, saya berdoa supaya terang itu bisa terwujud melalui pengujian, melalui penderitaan, kesengsaraan. Ya, terang itu harus dibayar harganya, nggak bisa langsung terang seperti itu. Itu doa saya, be light anywhere, everywhere, and we are light of the world. Ya, kita ini adalah terang dunia, sama seperti Yesus dan Roh Kudus yang menerangi. Dimanapun kita berada, ayo kita jadi terang, menerangi pikiran orang lain yang gelap, ya, hidup orang lain yang gelap dengan perkataan-perkataan kita yang terang. Demikian Pastor Martin, Pastor Rika, Amin. dan teman-teman. Saya mohon maaf tidak bisa lama karena saya mesti mengajar di Komsel juga. Ya. Amin. Terima Gitu kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Yakob. Kalau berkenan mungkin boleh kita doakan dulu ya bersama-sama ya. Boleh, boleh. Baik, Bapak, terima kasih kebaikan Tuhan yang juga sudah memampukan untuk Pak JE juga boleh kembali Tuhan beraktivitas secara baik. Kami percaya bahwa ada kekuatan penyertaan perlindungan Tuhan. Biar kiranya ada banyak hal yang juga menjadi keinginanmu yang juga boleh dikerjakan, karena hidup kita ini menjadi sebuah hidup yang memiliki tujuan mengerjakan misi yang daripada Engkau. Terima kasih Bapak, berkati juga keluarganya, beserta juga cucunya Tuhan. Bagi Pak Yakob Estra. Terima kasih kami mendoakan beliau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Pak Yakob. Amin. Iya, saya pamit Pastor Martin, Pastor Rika, teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Pak Yakob. Teman-teman semua, hari ini sebentar kita akan belajar secara singkat untuk apa sih yang membuat kita bisa bersinar, baik secara itu Luminox tadi ya, Luminox ataupun juga Illuminati. Nah, sebelumnya kita mau satukan hati kita mau kembali berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami juga sudah mendengar Tuhan, ada hati Tuhan yang juga sudah Kau taruh Tuhan di dalam kami semua. Kami tadi sudah mendoakan satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, ketika kami berkumpul, 2-3 orang berkumpul, maka Engkau hadir di tempat ini. Maka saat ini kami juga berdoa, Engkau Roh Kudus yang manis hadir di antara kami saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mau melihat dan kami membutuhkan hati-Mu. Kami senantiasa mau melekat, kami senantiasa mau mencari hati Tuhan. Bapa, jangan izinkan kami berjalan secara sendirian, tapi biarlah kami memiliki hati Tuhan. Biarlah ada gerakan-gerakan dari dalam. Biarlah Tuhan hati kami tidak dingin, tetapi hati kami boleh senantiasa Tuhan bisa merasakan apa yang Kau ingin kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan share satu dengan yang lain. Tuhan boleh berikan kepada kami kekuatan, Tuhan boleh berikan kami telinga seorang murid. Terima kasih kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi teman-teman sekalian, ini seru banget ya. Aku melihat dari update-nya apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kayaknya mode liburannya itu berlanjut dari Desember sampai ke Januari ya. Dan setelah ini ya aku ngelihat Maggie langsung yes katanya gitu
Kayaknya Maggie udah nggak mau pulang lagi, dia udah sedang aplikasi untuk menjadi warga tebing tinggi kayaknya ya. Aku udah dikasih lihat ya makanan-makanan di sana gitu. Nah, anyway, kita masih akan mempelajari tentang visi yang Tuhan juga berikan kepada kita. Kalau tahun lalu kita ingatnya adalah Caitlin ya, seperti nama sister kita itu Caitlin, kita ingatnya Caitlin. Kalau tahun ini gampang ya, teman-teman sekalian. Kita ingatnya visi kita yang tahun ini adalah 246, 246. Maksudnya apa? 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 ya, 246. Jadi kalau misalnya teman bingung apa ini ya, masih lupa lagi. Oh ya, 246. Nah, ini hal yang mungkin perlu diingetin, yang perlu dipelajarin dulu di awal-awal. Nah, teman-teman sekalian, aku mau mengangkat sebuah afirmasi dari juga Alkitab 365 yang kita baca hari ini. Aku nggak tahu bagaimana dengan kalian, tetapi aku sangat aku sangat diberkati dan aku selalu sangat suka sekali ketika baca firman Tuhan yang kita baca selama ini, dan terbukti hari ini dalam Matius 14 ada tertulis ya di sana ya. Setelah Yesus mendengar berita itu, berita bahwa Yohanes Pembaptis ya udah dibunuh gitu ya oleh Raja Herodes. Ia lalu menyingkir dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Nah, kadang kita bicara tentang terang. Tadi Pak Yakub Esra udah menjelaskan terang itu kayak gimana sih gitu ya. Terang itu seperti apa sih? Modelnya ada aktifnya, ada pasifnya juga. Itu tadi antara Luminox dengan juga Illuminati. Nah, tetapi di sini kalau kita baca sama-sama, kadang kita butuh waktu untuk bisa kita butuh waktu untuk bisa menenangkan diri. Ketika kita lagi sedang di dalam tekanan, ketika kita lagi sedang di dalam situasi yang kelihatannya berat banget, tolong jangan langsung ambil keputusan. Kita perlu tenang dulu. Kita perlu kadang mengasingkan diri dulu. Ya, ini seperti Yesus lakukan gitu ya. Setelah Yesus mendengar berita itu, Matius 14 ayat yang ke-13, ia menyingkir dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ya, aku percaya bahwa ini gambaran bagi kita semua. Sometimes we need time to be alone with God. I don't know about you, tapi kalau buat aku butuh arahan, aku butuh waktu itu. Kadang pekerjaan berusaha mengambil, kadang hobi berusaha mengambil, kadang bisa jadi pasangan juga berusaha untuk mengambil, tapi apakah kita masih memiliki waktu bersama dengan Dia? Apakah kita masih ada waktu untuk berdua-duaan dan ada kemelekatan dengan Dia? Karena di dalam waktu bersama itu ada kekuatan, teman-teman sekalian ya. Ada kekuatan gitu ya. Lalu kemudian dikatakan di sini, tetapi orang banyak mendengar dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ya, sifat terang itu selalu menarik ya. Jadi orang akan tertarik kepada terang. Itu firman Tuhan sudah tulis hal itu gitu ya. Nah, ini yang menarik nih. Ketika tetapi orang banyak mendengar dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Sebelum terjadi kesembuhan, ada gerakan yang di dalam hati itu. Bahasa Inggrisnya adalah compassion. Ya, sebelum kita mau melakukan sesuatu, sebelum kita bicara tentang mau menjadi terang, sebelum kita berbicara tentang apa rencana kita, apakah kita memiliki the heart of compassion itu sendiri? Apakah hari-hari ini kita membaca Alkitab ketika sudah mulai PPKM dicabut, ketika kita mulai beraktivitas dengan rutin setiap hari, apakah kita masih mempertahankan sikap hati yang sebegitu hangat dengan Allah kita, dengan Tuhan kita, dengan Yesus kita? Apakah kita masih excited buka Alkitab kita? Apakah kita masih excited buat coret-coret, buat nulis-nulis ya? Ini kalau kalian lihat, aku punya Alkitab ini banyak coretan-coretan. Apakah kita masih excited? Apakah kita masih punya hati yang juga memikirkan banyak orang? Apakah kita juga masih punya hati yang mendoakan orang banyak? Mungkin teman-teman DNA kita, mungkin teman-teman Femsel kita. Apakah kita
punya hati untuk mengandung bersama-sama, mendoakan mereka. Nah, ini loh yang saat ini aku sedang mau bagikan gitu teman-teman ya. Compassion is the keyword. Setinggi apapun ya pengalaman kita di dalam Tuhan, di dalam kekristenan, di dalam pengalaman kita berjalan sama Tuhan, maksudnya lamanya ya, berapa tuanya gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya the heart of compassion, then it's just stop. It's just stop. So sad. Ya, dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita lakukan, apapun yang sedang kita kerjakan, kita harus senantiasa punya hati yang excited kepada Tuhannya. Aku tahu tadi Pak Yakob juga udah ngomong ya, mungkin di umur yang seperti kita semua ini, mungkin lagi sedang ada suka-sukaan dengan si A, si B, atau si C dengan si D, atau sebagaimana. Mungkin lagi ada suka-sukaan, tapi itu semua wajar dan bisa gitu ya. Tapi apakah kita juga tetap mempertahankan punya hati yang mendahulukan pengalaman bersama dengan Dia? Apakah kita masih kagum kepada Tuhan kita? Apakah kita juga masih bersyukur kepada Tuhan kita? Kapan terakhir kali kamu kagum sama Dia? Kapan terakhir kali kamu mengucap syukur sama Dia? Kalau kita nggak kagum lagi, kalau kita nggak bisa mengucap syukur lagi, gimana kita bisa punya belas kasihan kepada orang lain? Sedangkan kita aja sudah kurang kagum kepada Tuhan kita. Minggu lalu pada waktu onsite kita bahas lumayan cukup seru ya di area ini ya, kekaguman itu ya. Tetapi pada malam hari ini aku mau ajak kita maju daripada situ, tapi majunya itu gimana ya caranya supaya kita masih memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan kepada orang lain. You know what? Sebetulnya yang menggerakkan kita kepada orang bukan jadwal. Sebetulnya menggerakkan kita kepada teman-teman itu bukan karena harus, bukan karena diingetin, bukan karena mesti, tapi it's just simply compassion. Ya, beberapa hari ini ya, aku ada telepon salah satu brother kita dan cukup menarik sekali. Dia bilang, aku ada berpikir untuk melakukan beberapa project dan I did it because I have this compassion to the community. Aku mau lakukan sesuatu bagi Tuhan. Aku mau do something for it. Nah, menurut aku itu the heart of compassion itu selalu membuat kita itu jadi pengen menggerakkan sesuatu gitu. The biggest question tonight. Aku nggak mau sharing terlalu banyak, tapi lu sekarang bergerak karena apa gitu? Apa yang menggerakkan kalian gitu? Apa yang menggerakkan kamu? Apakah kamu cuman excited kalau ditraktir? Apakah kamu cuman excited kalau dapat kerjaan yang gaji kamu bagus, bayar kamu bagus? I don't think that's a very essence gitu ya. Aku nggak berpikir bahwa itu adalah sebuah essence. Coba kita ketahui deh, sikap hati kita saat ini ada di mana. Apakah kita masih memiliki compassion itu? Sama seperti kamu bisa mudahnya jatuh cinta sama pasangan yang kamu suka gitu ya. Tapi bagaimana kamu bisa mempertahankan? Ya, bagaimana kamu bisa terus-menerus juga punya perasaan yang sama, bahkan after marriage gitu. Tahu nggak yang jadi masalah apa? Seringkali kita terlalu tergesa-gesa, kita mengumbar yang tidak seperlunya, lalu sebelum daripada pernikahan itu ikatan pernikahan itu betul-betul didoakan, diberkati, kadang kita mencuri kemuliaan Tuhan. Itu dosa banget loh. Dan tahu nggak, firman Tuhan tulis gitu ya, bahwa ternyata justru Amnon dan Tamar, ternyata akhirnya mereka justru malah nggak suka lagi gitu kan. Nah, ada konsekuensi terhadap hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi aku mau balik sedikit dulu sebelum kemana-mana. Apakah kita punya hati yang penuh dengan belas kasihan ketika besok kita akan makan malam bersama dengan keluarga kita? Apakah Cynthia ini hanyalah merupakan urutan kebudayaan di mana nggak ada hubungannya dengan the heart of compassion-nya Tuhan Yesus kita? Apakah buat teman-teman ketika kita sedang bertemu dengan keluarga kita,
kita juga masih punya hati yang mau mendoakan mereka baik secara langsung maupun dalam hati, besok adalah malam Sinja. Biasanya di kebudayaan kita semua, tadi aku tanya, kita banyakkan pada makan bersama, teman-teman sekalian. Hari Minggu biasanya kita akan painien, katanya ya. Tapi apakah justru di tengah-tengah kita melakukan kebiasaan tahunan ini, kita membawa kehadiran Yesus bagi keluarga kita? Apakah kita membawa kehadiran Yesus? Ataukah kita simply lupa karena sebegitu hebohnya nuansa Imlek kali ini, dan kita nggak siapin hati kita nggak siapkan diri kita nggak siapkan manusia roh kita untuk juga bisa menjadi jawaban, untuk juga bahkan bisa mungkin mendoakan. Kadang a simply act gitu ya, kadang senyum, atau kadang kamu bisa peluk saudara kamu dan just be there with them gitu loh. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya lalu berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka membeli makanan di desa-desa. Hal yang pertama, milikilah compassion. The heart of compassion. Hal yang kedua, you have to come with strategies. Nah, ini udah keren nih. Kalau ngomongin strategi, semua yang di sini langsung happy. Kenapa? Semua orang-orang berstrategi semua yang kayaknya ada di sini. Ya, orang-orang super pinter semua ya. Udah ngerti ya, namanya ada planning, organizing, actuating, controlling. Oh, udah jago banget deh pokoknya. Nah, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Nah, hal yang kedua yang kita perlu miliki adalah strategi. Ya, ketika kita lagi sedang sama teman-teman sekalian, ya, mungkin kita sedang bersama keluarga kita, gitu ya. Aku ingat ada masanya dulu ketika keluargaku masih belum di dalam Tuhan gitu ya, dan kayaknya it is so weird untuk kita perjamuan kudus bareng gitu, karena nggak pernah terjadi dan never happen gitu dulu ya, nggak pernah terjadi dan never happen. Tapi you know what, aku coba punya strategi. Strateginya apa? Strateginya adalah waktu itu memang agak khusus. Kalau ini cerita yang memang apa adanya. Jadi waktu itu kita membawa anggur yang memang dari Israel gitu. Dan kita bilang, ini anggur dari Israel nih, ini spesial nih. Bagaimana kalau kita perjamuan kudus bersama gitu loh. Nah itu it's a simply strategi gitu. Ya kalian nggak perlu harus ke Israel dulu ya. Tapi paling nggak you get the idea gitu. Mungkin kesempatan pada Imlek ini kalian bisa ajak keluarga kalian bersama-sama. Lalu guys, why don't we just pray tonight? We just want to give thanks. Kalau kita juga udah, bukankah sebetulnya arti daripada Chinese New Year ini juga kita ada mengucap syukur, kita mengambil bagian dengan keluarga kita gitu kan. Nah, kenapa nggak kita coba untuk datang kepada mereka, dan mungkin kamu bisa bilang bahwa, hey, thank you for this year gitu ya, thank you for what you guys doing gitu kan, dan let's pray for the whole year gitu kan. Kenapa nggak kita coba memulai dengan strategi-strategi tersebut gitu ya. Our daily bread ya, kita ada roti kecil ya, kalau itu memang bisa membantu, I will give it to you. Kalau itu memang bisa membantu, we will send it to you, no problem. Silakan kontak aku gitu ya. Kalau itu bisa membantu, why not gitu loh. Ya, dan malam ini aku juga mau share sedikit. Mungkin aku mau minta Jonathan juga nanti ada share ya. How weird, how awkward ketika mungkin kamu coba mulai untuk pertama kalinya kayak apa bilangnya ya, pray together, atau kayak talk together, atau a little bit prayer, a little bit talk, atau kayak gabungan dari semuanya. Tapi I know kadang mungkin masih belum bisa konsisten gitu ya. Tapi I just want to know how did it feel to you gitu ya. How awkward it is, dan coba bawa kita semua melewati kamu punya perjalanan dan gimana gitu. Silakan Jo. Baiklah. Thank you, Pat. Jadi
Jadi to be honest, memang ini ya budaya perjamuan itu nggak ada yang di keluarga aku gitu. Tapi itu it's been kerinduan yang lumayan lama gitu. Kenapa? Karena kayak kayak doa itu ini ya selain membawa kita dekat sama Tuhan, tapi itu mendekatkan kita juga sama orang-orang yang kita ajak doa bersama gitu. Iya nggak sih? Kalian ngerasain gitu? Ya. Ayo guys, boleh buka mic ya. Kita boleh sama-sama sambil kita share juga guys. Iya, so that's why kayak apa ya? Mungkin secara tubuh kita tinggal gitu bareng satu atap gitu. Secara jiwa ya mungkin ngobrol nyambung juga gitu. Tapi questions-nya apakah secara roh kita satu hati juga gitu. Itu yang aku rasain ketika kita nggak punya habit untuk doa bareng. Gitu. Mesbah keluarga bersama, ya. Yes. Nah, jadi udah jadi kerinduan, tapi aneh. Memang pasti aneh ya. Kayak kita udah biasa hidup tanpa itu gitu in my family gitu. Terus mau masukin budaya baru itu kayaknya gimana gitu, kayak agak geli juga gitu. Tapi gelinya in a funny way gitu ya, bukan sesuatu yang buruk gitu. Cuman kebetulan aku orangnya juga lumayan ini kali ya, lumayan nggak tahu malu kali ya. Jadi aku beraniin diri, dan waktu itu yang paling berkesan, I remember waktu itu Ko Martin nawarin kayak, Jo ini bawa pulang anggur perjamuan gitu kan. Lucunya terus aku bisa tergerak kayak, aku pengen ngambil tapi nggak pengen baca dulu gitu. Aku ambil bener-bener nggak lihat, langsung masukin tas, bawa pulang, dan ambilnya sesuai dengan jumlah anggota keluarga aku gitu. Jadi kayak pas banget gitu. Nah, waktu itu ada satu momen, it's actually my mom's birthday gitu ya. My mom's birthday. Nah, ini mungkin strateginya nih kalau kata Ko Martin nih. My mom's birthday, terus kayak itu lebih masuk akal dong kalau ngajakin doa ya pas ulang tahun gitu ya. Nah, aku keinget sama roti perjamuan yang udah aku simpen beberapa minggu itu. Udah lama ya. Iya, aku bawa habis kita potong cake gitu kan. Aku bawa, itu masih sampai hari itu aku belum baca tulisannya apa. Jadi aku doa, Tuhan, biar message ini tuh, kan roti perjamuan BCC itu keren ya, ada tulisan-tulisannya ya. Yeah. Nah, aku doa supaya message itu bisa pas kena untuk masing-masing kami gitu. Ya udah aku bagiin secara random juga. Dan amazingnya itu setepat-tepatnya as in gini loh. Kalau misalnya ketukar satu aja, itu nggak sama sekali nggak make sense buat kita. Dan kami waktu itu background-nya lumayan beda jauh gitu ya. Kayak aku sama adik aku aja bedanya bisa 13 tahun gitu. Jadi nggak mungkin message yang sama itu kalau ditukar itu kayaknya agak kurang pas. Tuhan benar-benar bekerja banget. Jadi kayak apa ya? Kayak percaya deh. Apa yang nggak kelihatan itu sebetulnya lebih besar gitu daripada yang kelihatan gitu. Dan ketika kita punya hati untuk keluarga kita terutama gitu ya. Kayak Tuhan turut bekerja, itu sih aku rasain. Dan tetap beda ya rasanya ya Jo ya. Walaupun bagaimana tetap beda ya Jo. Apanya nih kok? Ketika kita walaupun awkward tapi kita melakukannya tetap beda ya. Walaupun awkward. Yang bikin beda ininya dong. Ketika kita ngelakuin itu dan Tuhan hadir di situ, kita bisa ngerasain. Amin. Itu yang bikin beda. That's what I feel. Amin. Ya, sama ya teman-teman ya. Aku juga sangat mendorong, ayo kita bikin beda juga keluarga kita. Boleh nggak? Imlek ini target kita mesbah keluarga dengan roti perjamuan.
Wow. Ini kayaknya nggak dapetin ini nih, nggak, kayaknya belum pernah dapet ini. Boleh nggak? Kalau buat teman-teman yang ada di luar negeri, boleh nggak Imlek ini kumpul dengan teman-teman yang memang satu keluarga dengan kita, lalu kita perjamuan kudus bareng sama mereka. Why don't we do that? Gimana kalau malam Sinca, ya, selain daripada makan-makan babi atau cunyuk atau ngohyong gitu ya, kenapa nggak kita coba sama-sama sepakati, yuk kita sama-sama target kita perjamuan kudus bareng yuk. Ya, aku mendorong supaya jika memang memungkinkan, silakan ya berdoa, tinggal doa, habis itu yuk kita perjamuan kudus, kita berdoa, habis itu kita makan. Ya, oke. Jadi hari ini kita berbicara gimana ya caranya miracle bisa terjadi. Tadi yang pertama, heart of compassion, ya. The heart of compassion itu yang kita dapat dari ayat yang ke-14. Yang kedua adalah have strategies, ya. Tapi walaupun kamu udah have strategy, kadang Tuhan nggak suka sama strateginya itu. Kenapa? Yang ketiga adalah you are the answer. Ayat yang ke-16, ya. Ayat yang ke-16 bilang begini, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan. Ya, kadang kita punya strategi, tapi ingat teman-teman, ini penting banget. Strategi itu kita tundukkan di bawah daripada jawabannya itu haruslah kita. Jadi kita itulah yang menjadi jawaban. You are the answer. Ketika kita berbicara bahwa visi kita tahun ini adalah let the light shine gitu ya, you will become the answer. Jangan ada yang memandang dirimu rendah karena engkau pikir engkau masih muda. Jangan berpikir bahwa kamu itu terbatas. Enggak, you are the answer. Ya, you are the answer. You are the initiator. You are the one that can make things happen. Keluar daripada konsep cuma sekedar merencanakan, tapi biarlah kita menjadi yang mengaktualkan atau menjadikan situasi itu. Betul, minta kesempatan untuk mewujudkan, ya. Ayo, kita benar-benar menjadi jawaban bagi yang memang saat ini sedang kita butuhkan. Ya, you are the answer. Yang kedua tadi, you have a strategy. Tapi yang ketiga, kadang kita mesti menundukkan strategi itu di bawah daripada yang kita miliki. Yang kita miliki itu apa? Ya, apa yang sedang ada padamu. Kalau di tanganmu ada tongkat, ya itu yang akan bisa engkau pakai. Kalau di tanganmu sedang ada gada, ya itu yang akan sedang engkau pakai. Gitu loh. Dan apa yang saat ini sedang kita miliki gitu ya. You are the answer. Ayo, milikilah jawaban atas setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Jangan nyarinya di luar, jangan salahin orang luar. Tetapi kita sendiri, apa sih yang kita miliki? Apa sih yang kita punya? Ayo, kita lakukan sesuatu. Do something. Move. Gerak. Gitu ya. Waktu kemarin kita lagi onsite barengan, aku ketika kita nyanyi bareng gitu ya, dan kita ngelihat yuk kita gerak gitu loh. Ada yang mulai kayak buat lingkaran kecil gitu kan, dan kita mulai bergerak gitu. Nah, perlu diingat bahwa motion itu creating emotion gitu ya. Motion itu pergerakan. Ketika kita mulai lakukan sesuatu, justru di saat itulah akan timbul sukacita. Di saat itulah kita akan happy gitu loh. Ya, nah ini motions create emotion. You are the answer. Oke. Nah, yang ketiga adalah you are the answer, dan yang keempat, yang terakhir, God's intervention atau miracle. Jawab mereka, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhlah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Ya, pertama-tama bersyukur dulu ya. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai sekenyang-kenyangnya. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul yang penuh, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. 5.000 laki-laki. Kalau asumsinya satu istri berarti 10.000. Kalau asumsinya 2 orang anak ya berarti 20.000 ya.
That's what happened. Interventions, godly interventions atau miracle. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman, boleh nggak di waktu yang udah deket sama Cynthia ini, kalian boleh sharing nggak ke aku, apa yang pernah kalian alamin, mukjizat-mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kalian? Ayo, silakan. Siapa yang mau share? Mukjizat apa yang terjadi dalam kehidupan kalian, yang kalian tahu bahwa itu susah banget, nggak bisa dibilang bahwa itu kamu, tapi it's just happen dan sometimes could be ini ya, begitu menarik atau kok bisa gitu ya. Nah, silakan. Apakah ada dari teman-teman yang bisa cerita? Kalau nggak nanti aku yang akan panggil nih. Ini banyak sebetulnya yang sudah ngalamin mukjizat Tuhan ini ya. Ada mukjizatnya yang luar biasa, banyak. Siapa yang juga sudah ngalamin mukjizat Tuhan, gimana cara bekerjanya? Aku pengen dikasih tahu, aku pengen diceritain, aku pengen mendengar ceritanya. Ada yang boleh kasih open mic langsung, atau share bersama-sama? Ya, silahkan, Nat. Tadi kepikiran kayak tiba-tiba pas dengerin PSM mau denger gitu, kayak aku kepikiran yang mungkin teman-teman tahu yang kerjaan yang aku dapat sekarang itu. Menurutku itu mujizat banget. Pas jadi ceritanya kan itu intern kan. Nah, pas intern itu pemilihannya tuh kayak ketat gitu loh. Aku nggak berharap apa-apa aku bisa dapat. Aku cuma coba-coba doang karena aku tahu ini susah banget gitu loh perusahaannya. Itu aku udah 2 bulan nggak terima kabar apa-apa. Terus tiba-tiba 2 bulan dapat kabar kalau masuk ke kayak ada namanya stage recruitment-nya tuh namanya Virtual Assessment Center gitu. Wow. Assessment Center. Nah, tapi itu kan belum selesai. Di sana juga udah disortir, kalau nggak salah dikasih tahu itu kayak 600-700-an orang gitu yang daftar. Yang masuk. Yang daftar. Terus disortir jadi mungkin kayak puluhan gitu kan. Nah, dari puluhan dipilih cuma 6. Nah, itu kan kalau dihitung dari probability-nya juga sebenarnya udah kecil. Dan pas di assessment center-nya pun itu kayak orangnya juga keren-keren gitu loh. Kayak banyak dari uni luar, dari US, ngomong Inggrisnya udah lancar. Kayak padahal kalau aku ngerasa Inggrisku tuh pas itu aku kayak lancar banget ngomongnya. Aku ngerasa itu kayak bukan aku, soalnya kayak aku tuh sering kadang kayak aku lumayan minder sih sama Inggris. Kayak maksudku kayak kurang gak sejago yang dari US gitu loh misalnya. Tapi pas hari assessment center-nya itu kayak Tuhan lancarin gitu loh. Kayak tiba-tiba pikiranku itu bisa jawaban yang aku kasih itu bisa bagus. Jadi kayak aku dapat gitu loh. Dapat keterima internnya. Padahal aku ngerasa itu bukan aku sih yang jawab. Yes, luar biasa. Senang banget dengarnya. Ayo, ya itu aku percaya itu memang Tuhan yang bergerak ya. Siapa lagi? Ayo, ceritakan apa mukjizat yang sedang kamu alami di dalam kehidupanmu. Ayo, siapa lagi? Silakan. Boleh langsung open mic. Boleh juga angkat tangannya. Silakan, ayo jangan ragu-ragu. Ini ada tim dari Tebing kelihatannya. Ada tim dari Tebing. Ayo silakan. Ayo sharing. Kalau Tuhan sudah lakukan sesuatu dalam kehidupanmu dan kamu ngalamin mukjizat, kamu harus kembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Ya salah satunya dengan kita memberikan kesaksian itu, supaya ketika kesaksian diberikan, ada kekuatan bagi teman-teman kita yang mendengarkan, lalu iblisnya bergetar, ketakutan ya. Ayo silakan, siapa lagi yang memang juga sudah mengalami mukjizat yang daripada Tuhan? Silakan. Aku. Boleh. Ya bersyukur sih kayak tahun 2022 kita kan visi kan menerima kuasa dan menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Ya. Dan kayak buat aku tahun 2022 itu kayak pertama kali bisa dengerin kayak Tuhan ngomong balik gitu loh kalau waktu doa. Buat aku kayak itu mujizat banget gitu loh, karena kayak all my life kayak I thought ya kalau misalnya aku doa ya searah aja gitu loh, kayak aku ngomong minta daftar permintaan gitu. Yeah. Dan kayak mujizat adalah hidupku benar-benar berubah gitu tahun 2022, karena 2021 kayak I was so busy with a lot of things, kayak aku
kerja itu kayak 9 to 11 gitu loh, tapi bukan 2 jam, tapi kayak 14 jam gitu loh. Dan itu kayak tiap hari gitu, kayak cycle-nya kayak gitu terus tiap hari selama setahun gitu loh. Dan the fact bahwa kayak jadi dulu tuh kayak cuma merhatiin jiwa tubuh gitu loh. Iya. Tapi kayak bener-bener 2022 itu kayak dibukain kayak dimensi roh gitu ya. Roh, Iya. jiwa, tubuh harus seimbang gitu loh. And I think kayak that's miracle gitu loh. Karena kalau misal kayak gitu ya bisa, it's good gitu toh. Kayak banyak pencapaian baru 2021. Tapi apa iya it's good kayak having a life yang nggak balance gitu loh. Sampai long term gitu loh. Dan kayak aku bersyukur ya mulai masuk tahun 2022, pertama ya nggak gampang untuk ngelepasin kayak past habit gitu loh, kayak kerja. Tapi kayak bersyukur banget, lah DNA juga, ditopang juga, diingetin, harus seimbang loh sama roh. Terus kayak ada pemerintah juga sama Ko Martin, diingetin kayak harus seimbang loh sama roh, kayak diulang-ulang terus kan, roh jiwa tubuh, roh jiwa tubuh. Jadi kayak I think that's a miracle sih, karena 2021 kayak waktu diajak-ajakin untuk ayo ibadah bareng, ayo kita DNA saja aku nggak mau gitu karena kayak I was so busy gitu. Dan I think that's a miracle sih kayak di mana kayak Tuhan bisa ngomong, Tuhan bisa memimpin, bisa mengarahkan, bisa mengkonfirmasi dan kayak even during the times di mana kayak kita lihat bahwa kayak kesetiaan Tuhan tuh nggak ada menurut mata kita, tapi sebenarnya Tuhan tuh kayak selalu setia gitu sih. Betul banget. Lalu bagaimana dengan pertanyaan yang katanya kalau masih muda cari cuan supaya nanti kalau udah tua hidupnya bisa baik gitu. Gimana dong tuh? Gimana, Bren? Aku pass. Lah terus piye? Ya menurutku harus seimbang sih semuanya karena gitu itu biasanya keterusan gitu kan. Salah satu punishment dari mengejar uang adalah kita nggak pernah puas gitu loh. It never ends. Jadi kayak sekarang kepingin lebih, bilangnya nanti waktu tua we stop. Kenyataannya kayak we cannot stop. When we keep doing that, kayak the trap adalah kita ya keep doing that until we die gitu sih. Ya, di Alkitab cuma satu diperbandingkan yaitu Allah dengan Mamon. Ya, Mamon itu kan bicara tentang uang, apa yang bisa kita lakukan. Dan biasanya hanya itu aja diperbandingkan Allah atau Mamon. Ya, makanya hati-hati ketika kita menyembah Mamon, kita akan terikat ke sana, gitu. Oke, ada lagi teman-teman. Aku mau satu lagi yang bisa share tentang mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kalian. Satu lagi, please. Siapa? Silakan. Ayo, jangan ragu-ragu, langsung open mic. Langsung di open mic-nya, dipencet itu. Silakan. Silakan. Siapa lagi? Ya, siapa lagi? Ayo, satu. Aku mau dengar. Kalau kalian sudah mengalami mukjizat itu, jangan ditutupi. Kalau mujizatnya bukan dari itu, budeku. Bukan dari aku. Tapi di Ya. kehidupanku. Mau yang dari kamu, yang kamu alami. Maksudnya dari doa, tapi ke keluargaku. Boleh, tapi ada kamunya di dalam kan? DNA aku. Oh, kalau DNA-mu biar orangnya aja yang cerita langsung, Vin. Kamu tunjuk siapa? Oh, boleh sih kalau DNA aku ada mau Jessica atau Chanti. Ya, ayo siapa? Yang orangnya pelakonnya siapa? Pelakonnya. Yang pelakonnya siapa, Vinda? Gue kebetulan yang doain waktu itu Jessica atau Shanti. Aku agak mereka berdua gitu sih. Oke, terus lalu kemudian? Terus kan gini kan adikku kan habis kena insiden. Dia kan berdarah gitu. Terus luka gitu kan. Lukanya parah banget. Ya. Terus dia itu ke tipe-tipe orang yang kalau luka itu selalu dikorek-korek gitu loh. Ya. Nggak sembuh-sembuh. Iya. Iya. Nah, terus aku minta didoain supaya dia nggak otak-atik lukanya. Aku juga doain juga sih. Tapi
tapi masih masih agak bandel gitu, terus aku minta didoain DNA juga gitu. Terus akhirnya sama beberapa hari nggak dikorek-korek gitu sih, jadinya akhirnya lukanya itu bisa sembuh. Paling cuma dikorek sekali itu, tapi udah waktu dalam kondisi udah kering, jadi udah nggak keluar darahnya lagi gitu sih. Itu Wow. menurutku mujizat banget sih, soalnya dia itu kulitnya nggak apa-apa aja biasanya dikorek-korek gitu sampai luka gitu, soalnya dia kan autis kok gitu. Oh, oke. Wah, bisa sampai berhenti ya. Oke. Wah, luar biasa itu. Oke, thank you. Tadi aku mau dengar katanya dari Gom-Gom ya, katanya ada ya. Silakan. Shalom, Halo, Gom-Gom. Shalom. Silakan. Ya, thank you kok. Sebenarnya mau sharing mulai dari awal Desember kemarin pas masa-masa ujian ya. Ujian di sekolah kayak penuh rintangan gitu sih kok selama ujian dan selama pembelajaran di semester kemarin. Kayak banyak pikiran-pikiran yang menurutku yang kurang baik sih gitu. Kayak ya mengintimidasi sih pikiran gitu sih kok. Tentang bisa atau enggak dapat juara, terus kayak apakah bisa lebih bertumbuh lagi atau justru malah penurunan prestasi di sekolah gitu. Kayak ya selalu kepikiran ke situ sih. Cuman aku bertekad gitu ya dalam hatiku buat selalu fokus, bertekun dalam doa dan juga belajar. Kayak setiap malam itu selesai belajar kayak selalu cerita sama Tuhan gitu. Terus tanya Tuhan gimana nih solusi untuk bahasa kerennya mungkin overthinking yang udah aku alami gitu ya. Puji Tuhan jawab gitu ya melalui hasilnya kemarin. Puji Tuhan dapat juara 2 umum di sekolah ya. Ya sih. Juara 2 umum ya. Iya kok. Kemarin juga mengalami mujizat juga hari Rabu ya. Iya, hari Rabu kemarin tuh aku jatuh di sekolah karena main futsal, terus kaki aku di sebelah kanan itu kayak sakit banget gitu kok, karena mungkin kebentur gitu ke lantai. Terus itu ya lumayan sakit dan buat overthinking juga sebenarnya, takut gimana nih, apakah patah atau gimana gitu sih. Tapi dibantu doa nih sama tim doa Kak Mona dan keluarga juga gitu. Luar biasa. Ya puji Tuhan. Ya puji Tuhan sekarang udah sembuh, aman semua. Itu sih kok. Oke, thank you banget ya buat Gom-Gom. Oke, seru. Ada lagi mungkin satu lagi? Ada lagi? Siapa yang ngalamin mukjizat lately? Ya. Kita Aku belajar. mau. Oke, silakan Elita. Ya, for me untuk pergi ke Jakarta itu sesuatu yang super duper extraordinarily impossible, apalagi baru pergi Desember, terus pergi lagi January, kayak cuman beda less than 1 month, itu kayak super kayak gak mungkin dan gak jelas gitu loh. Terus kemarin kayak Pastor Martin super have faith tentang aku going to Jakarta, dan out of a sudden ada seseorang yang tiba-tiba out of nowhere mau tes IELTS, dan mesti kayak itu terlalu random gitu loh. Nggak ada di rumus dan nggak ada di bayangan that there will be someone yang tiba-tiba bakalan tes IELTS, dan kebetulan itu kayak one of the people yang my mom super trust gitu loh. Jadi kayak akhirnya dengan reason of going with her,
I can go to Jakarta. Dan I think kayak it was so impossible, tapi today and the whole week was one of the best trips that, it's like super best trip yang I've been through. Kayak I was so tired again every time I go to Jakarta. Kayak I'm always so tired, always get a lot of sleepless nights. Tapi there are so many super worth it conversations yang terjadi gitu. Jadi kayak super impossible bagi seorang Stasia untuk bakalan ke Jakarta 2 kali dalam less than 3 weeks. Tapi it happened dan it was so miraculous. Ya. Yeay, luar biasa. Dan ternyata buat teman-teman juga, teman yang diajaknya itu 2 hari yang lalu ya, El ya? 2 hari toh? 2 hari yang lalu Yes. akhirnya mengizinkan juga untuk dibaptis langsung bersama-sama dengan It's even more miraculous. ya kadang kalau Tuhan bekerja itu nggak bisa kita pikirkan ya, maksudnya bisa ya bagian kita itu yang melakukan gitu. Aku ingat kadang bisa random bahasanya Elita gitu. Aku ingat dari pagi udah banyak banget hal yang mesti dikerjain, tapi sampai malam loh, kita selesai itu mungkin mau jam 10-an ya. Lalu kita masih ngobrol-ngobrol sampai jam 12-an. Tapi ya semua kemuliaan buat Tuhan, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia selalu memposisikan hatinya, dia memposisikan juga kehidupanmu untuk senantiasa boleh menghadap ke arah dia gitu ya. Dan itulah yang kita mau sama-sama. Wah, ini luar biasa banget. Oke, dari teman-teman kita belajar bahwa hari ini ada 4 hal gimana caranya be the light ya. Tadi Pak JE udah buka dengan arti kata, sharing dari hati ke hati. Lalu aku mau tambahkan sedikit gitu ya. Ada 4 hal bahwa apakah kamu juga memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kamu memiliki strategi untuk bisa menjadi terang itu sendiri. Lalu yang ketiga, you be the light. Gitu maksudnya. Ya kamulah terangnya gitu loh. Jangan doain orang lain lagi. Lakukan sesuatu. Do something. You are a very creative person, creative people gitu ya. Kadang kita bisa kreatif dengan cara apa? Ya, kita kadang perlu mulai mengamati sesuatu gitu kan. Ketika kita amati, kita pelajari, kamu akan menjadi kreatif gitu. You are the light, you are the answer. Itu yang nomor 3 ya. You are the light, you are the answer. Lalu yang keempat, God's intervention atau finally miracles. Miracles happening. Sampai hari ini miracles masih happening. 3 tahun terakhir hidupku banyak sekali mengalami mukjizat Tuhan. Oke, I think that's all for tonight. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yes, thank you. Seru banget ya. Hari ini lumayan unexpected sih. Bisa denger-dengar sharing teman-teman semua yang gimana ya, kayak kalau misalnya kita lagi, mungkin tadi PSM juga sempat ingetin ya di tengah, kayak apakah kita masih excited buat dengerin Tuhan, cari Tuhan, dan dengerin mujizat-mujizat teman-teman juga. Semoga jadi excited lagi dan nggak cuma didengerin doang, tapi kita juga pray supaya kita itu bisa ngalamin mujizat itu kita sendiri. Mujizat itu ourselves gitu lah. Dan nggak cuma mujizat yang keren-keren doang, kayak tadi Elita ceritanya yang kayak bisa ke Jakarta lagi, yang dia nggak expect, terus Brandon yang kayak Tuhan bisa jawab, itu juga termasuk miracle gitu. Oke. Semoga teman-teman juga udah catat apa yang kena masing-masing personal. Dan mungkin aku juga mau kita bisa doa tutup ya sama doa berkat. Nanti bakal PSM yang doain. Tuhan, terima kasih. Tuhan udah kembali ingetin kami hari ini melalui PSM bahwa kami ada di keluarga. Sebentar lagi mau rayain Sinja juga, itu bukan sekedar ritual yang patut kami lewatkan Tuhan. Tapi biarlah kami sebagai anak terang-Mu dengan visi baru Tuhan,
kami bisa datang ke keluarga kami bisa menjadi terang itu, kami bisa bercahaya, bersinar, memancarkan sinar yang daripadamu saja Tuhan, sebagai anak-anak terang. Kiranya kami semua siap Tuhan yang kasih kami hikmat untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan, bisa menjadi orang yang lebih peka lagi, untuk bisa ikut apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan, mau berdoa juga buat PSM yang hari ini sudah ajarin kita tentang godly miracles Tuhan. Berdoa buat PSM dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan udah buat banyak sekali mujizat di keluarganya PSM. Berdoa untuk pelayanannya, untuk pekerjaannya Tuhan yang lancarkan, Tuhan cukupkan segala kebutuhannya, juga kebutuhan keluarga, kebutuhan pelayanan, dan kebutuhan lain-lain Tuhan. Kami serahkan PSM ke dalam tangan-Mu dan kami juga di sini Tuhan. Mari kita boleh sama-sama angkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, boleh menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Jadilah terang dimanapun kamu berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Shalom BCC Family, semoga setiap dari kita terberkati melalui firman yang baru saja kita dengar. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan dan menaati firman Allah. So yuk kita mau praktek firman hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku mau encourage untuk kita sama-sama follow Instagram account dan YouTube account dari BCC, agar setiap dari kita boleh terus diperlengkapi dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Buat teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, maupun komunitas bertumbuh, jangan tunda-tunda lagi ya. Langsung DM ke Instagram account kita atau melalui alamat email yang tertera. See you again very soon. Tuhan Yesus memberkati.